Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang adanya dukun-dukun yang melakukan pembuktian kepada pesulap merah. Yang pada akhirnya setidaknya kurang lebih 6 dukun yang sudah melakukan pembuktian terhadap pesulap merah, namun pada akhirnya mereka semua gagal total. Yang pada akhirnya pesulap merah lah pemenangnya dan tidak ada bukti sama sekali pesulap merah terkena santet atau terkena sakit dan yang lainnya. Nah, dan kenapa pesulap merah ini tidak pernah terkena santet oleh para dukun yang melakukan pembuktian? Atau karena memang santet itu tidak ada, atau karena memang pesulap merah mempunyai penangkal ilmu santet? Oke, kita akan bahas ya, teman-teman. Sebelumnya kita saksikan dulu videonya. Dukun-dukun receh banget yang masih praktekin ngancem-ngancem. Masa mau santet bilang-bilang? Ya kalau emang bisa santet mah ya nggak usah bilang-bilang, nggak usah ngancem-ngancem gitu. Santet-santet aja gitu kan. Kenapa harus ngancem-ngancem? Kenapa harus bilang-bilang kan? Ini saking dungunya para dukun-dukun ini ya. Terus ada lagi santet metode teror atau ancaman yang lebih ekstrim karena si dukun tahu alamat rumah kamu nih. Jadi menurut pesulap merah, santet itu ada beberapa cara ya, atau metode ya, yaitu metode racun dan juga metode teror. Yang mana metode racun ini bisa dilakukan oleh manusia melalui tangan manusia. Contohnya kita memasukkan racun kepada makanan yang ingin kita kirim kepada musuh kita ya, sehingga musuh kita ini terjadi sakit atau terjadi mengalami kelumpuhan karena atas racun yang sudah kita teteskan racun itu ke makanan yang akan kita buat, yang akan kita kirim kepada musuh kita. Itu metode racun. Kemudian yang metode teror adalah ketika kita menyuruh seseorang juga ya. Jadi ini bukan metode hal goib atau santet goib, bukan. Jadi melalui perantara tangan manusia juga ya. Teror itu contohnya kita mengirim sesuatu atau mengirim benda apa saja ke rumah yang kita targetkan. Contohnya kita mengirim sebuah benda untuk dijatuhkan di atap genteng rumah tersebut yang akan kita teror, kemudian kita lempar ke atas gentengnya melalui tangan kita sendiri. Nah, itu merupakan metode teror. Jadi ada dua metode yang merupakan santet, yaitu menurut pesulap merah. Jadi ini bukan termasuk santet goib ya. Tetapi kalau dilihat zaman dulu, kita sudah tahu ya bahwasanya di negara kita ini banyak sekali dukun yang melakukan santet melalui hal goib ya. Namun ini sangat langka dan tidak ada sekali di zaman modern ini. Mungkin langka ya, bukan berarti tidak ada ya, wallahu alam ya. Tetapi memang di negara kita ini, khususnya di daerah kampung, pegunungan atau yang lainnya, memang masih ada orang yang mempercayainya. Karena ini memang sulit ya teman-teman, karena yang namanya kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan. Mau sedemikian rupa orang menjelaskan kalau seseorang itu sudah percaya melekat dalam hatinya, mau bagaimanapun kita menjelaskan maka akan susah ya. Jadi susah untuk dijelaskan karena memang sudah melekat dalam hatinya kepercayaan terutama kepada santet hal yang goib. Jadi dua metode ini merupakan metode yang sederhana ya, yang bisa masuk akal. Nah, bagaimana metode yang tidak masuk akal atau goib? Jadi pada zaman dahulu sebelum adanya Islam masuk ke negara kita ini, mereka itu menyebutnya sihir. Nah, kenapa sihir itu ketika masuk ke Indonesia dinamakan negara santet? Karena di daerah Arab sebenarnya yang namanya santet itu adalah termasuk sihir. Jadi santet itu tergolong kepada sihir, yaitu menurut Ustadz Faizal. Kalau di daerah Arab itu mereka melakukan sihir atau santet melalui buhul-buhul atau melalui apa yang namanya kayu-kayu yang diikat oleh kain kemudian dikubur, ditanam di tanah, kemudian dengan ritual, dengan minta bantuan jin ya, si dukunnya itu minta bantuan jin, bersekutu dengan jin, melakukan perjanjian dengan tumbal atau pengorbanan yang memang berhubungan dengan nyawa ya gitu kan. Nah, dibawa ke Indonesia santet itu sihir itu menjadi namanya santet karena orang Jawa menyebutnya santet atau teluh. Nah, yang mana di situ orang-orang sebelum adanya Islam sama persis melakukannya yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Jadi mereka itu bersekutu dengan jin, dengan setan. Mereka melakukannya melalui guru juga ya teman-teman ya. Nah, ini di sini mereka percaya karena ada hasilnya gitu kan. Tetapi ini memang sangat sulit dan tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak bisa dibuktikan? Karena kalau dukun santet itu mengaku dia telah melakukan kejahatan atau telah membunuh seseorang, maka dia akan dihakimi oleh massa.
dan dia mungkin akan dibawa ke RT setempat untuk dihakimi, bahkan juga bisa dibunuh. Jadi kalau ada zaman sekarang mengaku dukun melakukan pembuktian santet, justru seharusnya tidak mau mengaku ya, karena yang namanya melakukan kejahatan, mana ada orang mau mengaku ketika dia melakukan kejahatan. Nah ini justru kebalik, ada dukun santet yang menantang melakukan pembuktian, dia mengaku bisa mencelakai orang ya. Bagaimana kalau itu terjadi celaka kepada seseorang tersebut ya, apakah dia tidak akan dikenai hukum? Apakah si dukun ini tidak bisa dihakimi oleh warga ya, kalau memang dia benar bisa membunuh orang gitu kan? Justru pasti orang-orang menghakimi si dukun tersebut karena memang dia itu pelakunya gitu ya. Nah itulah yang ada pada zaman sekarang ini. Sangat langka sekali jika ada dukun yang bisa melakukan pembuktian santet secara goib. Yang ada hanya metode yang dua tersebut, metode teror dan metode racun gitu kan, yang bisa kita masukkan ke bawah akal kita, yang bisa masuk ke akal kita secara logika, dan yang secara goib itu memang tidak bisa dibuktikan ya, seperti apa yang disebut pesulap merah, santet itu hanya teror dan metode racun gitu kan. Yang santet secara goib itu tidak ada ya menurut pesulap merah, tetapi kalau zaman dulu itu memang ada gitu kan ya, dan itu si dukun tersebut tidak akan mau mengaku karena selain daripada malu, dia juga takut dihakimi oleh warga ya gitu kan. Jadi atas adanya ilmu santet ini, kalian percaya atau tidak itu hak kita ya, keyakinan kita ya, mau percaya atau tidak itu bagaimana kepercayaan kita saja terhadap ilmu-ilmu mereka yang memang mereka itu sudah pelajari ya, baik itu ilmu yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal gitu kan ya. Nah, bagaimana ketika orang tidak mempandai santet? Nah, selain daripada dia mempunyai ilmu zikir, ilmu ibadah yang kuat kepada Allah, kepercayaan yang kuat pada Allah, itu bisa menangkal ilmu santet juga teman-teman ya. Dan juga apa yang dinamakan dengan paranoid atau ketakutan berlebih ya. Ketika ada orang mengancam kita untuk disantet, maka kita wajib untuk tenang, untuk menenangkan diri dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ketakutan berlebih itu bisa membuat diri kita sendiri ya. Jadi kita yang membuat kita sakit, justru bukan orang lain, karena adanya paranoid atau ketakutan berlebih itu justru kita sendiri yang menjadi korban atas omongan kita sendiri gitu kan. Jadi kita harus tenang. Nah, begitulah kira-kira yang dimaksud dengan santet yang melalui goib-goiban gitu kan, yang padahal di zaman sekarang ini sangat sulit sekali ditemukan santet perihal goib, yang ada ya metode-metode yang dua itu gitu kan. Nah, bagaimana menurut kalian, apakah memang santet secara goib itu ada atau tidak? Nah, itu memang terserah kalian ya, karena kepercayaan tidak bisa dipaksakan. Yang namanya kepercayaan itu ya keyakinan diri kita ya. Begitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.